Muliakanlah Allahmu sebelum terlambat. Ketika kesetiaan itu disembunyikan, itu menghancurkan pribadi, menghancurkan bisnis-bisnismu. Dan itu totality, total. Sebelum terlambat, kembalilah gairah untuk memuliakan Dia. Orang yang gak setia tidak akan bisa melihat janji Tuhan. Selama kesetiaan itu tauman, dipendam, disembunyikan, dicela batu. Selama kesetiaan dipendam oleh kekerasan hati yang tidak mau dipulihkan, maka saudara tidak bisa melihat namanya mukjizat. Jangan salahkan gereja. Jangan salahkan doanya nggak paten. Karena saudara tidak setia. Orang setia, dia akan terus naik. Dan dia tidak melihat luka-luka batin di hati. Dan dia berjalan terus. Itu orang setia. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Dia, bersyukur pada Dia. Berdirikan kepala. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala anugerah-Mu, kemurahan-Mu buat kami. Saat ini Tuhan kami datang, kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Buka setiap hati kami ya Bapa. Buka setiap hati kami, jiwa kami, roh kami ya Tuhan. Kami bisa memuji Engkau pada pagi hari ini. Urapi setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Memberkati setiap kami. Engkau urapi, Engkau berkati ibadah kami di dalam bulan sampai pada habis ini. Engkau urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Kami percaya Bapa,
Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah penyelamat kami. Mari dengan kesungguhan hati kita nyanyikan pujian ini. Yesus pegang erat tangan, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan selama hidup. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selalu. Engkaulah alasan Tuhan. Selama hidup kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Selama hidup kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Itulah alasan kami ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi setiap umat-umat-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ya. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita terus belajar kebenaran firman. Saya rindu supaya kehidupan kita dari hari ke hari diperbaharui. Tema kita pagi hari ini adalah muliakan Allah-Mu sebelum terlambat. Muliakan Allah-Mu sebelum terlambat. Bolehkah kita ulang kembali? 2, 3. Muliakanlah Allah-Mu sebelum terlambat. Apakah Tuhan terlambat? Tidak. Betul ya? Setuju ya? Dan di bawah tema adalah bagaimana kunci pelajaran. Ya. Kunci pelajaran bagaimana supaya hidup saya berhasil. Karena ada orang-orang yang hidupnya tidak mengalami keberhasilan. Maka sebab itu, saya rindu supaya kita semua terus untuk memahami hidup kita ini untuk apa. Hidup kita diciptakan dari debu dan tanah untuk menjadi pribadi yang sempurna, yang punya tujuan untuk meninggikan, memuliakan, bahkan menyembah Allah kita yang agung. Inilah yang membuat saya mendorong bahwa pagi hari ini, rindu supaya gereja Tuhan yang setia untuk mendengarkan pagi hari ini. Kita ambil dalam nas kita, Yeremia 13 ayat 16. Yeremia 13 ayat 16. Yeremia 13 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Permuliakanlah Tuhan Allah-Mu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Ya. Kalau di dalam terjemahan baru, bukan saya menyalahkan,
Kita harus mencari pendukung daripada terjemahan-terjemahan lain di dalam firman Allah yang hidup. Pertama kali dikatakan begini, ini satu ayat, ya. Tetapi saya senang menjelaskan satu ayat ini untuk setiap kata-kata. Jadi kalau kita membaca setiap kata-kata, maka kita akan merenungkan dengan baik. Yang pertama adalah muliakan Tuhan, muliakanlah Tuhan Allahmu sebelum terlambat. Boleh dicek di dalam firman Allah yang hidup, di situ jelas sekali. Ya, muliakanlah Tuhan Allahmu sebelum terlambat. Terus selanjutnya dikatakan, saya kasih tanda bintang, ya, walaupun di Alkitab firman Allah yang hidup tidak ada, tapi saya ingin memperjelas buat saudara. Sebelum ia menimpakan kegelapan yang pekat ke atas kamu. Kenapa Yeremia diperhadapkan? Ini kan zaman di pembuangan 70 tahun. Lalu kenapa umat-umat Israel mengalami yang namanya masuk di dalam pembuangan, mengalami kesulitan? Karena Tuhan minta supaya mereka sebelum ia menimpakan kegelapan yang pekat ke atas kamu, artinya sebelum kegelapan itu diizinkan terjadi, sebagaimana Ayub mengalami masa-masa kelam, masa-masa sulit. Ya. Sebelum ia menimpa kegelapan yang pekat ke atas kamu, dan yang kedua dikatakan, sebelum kamu terantuk dan jatuh di atas gunung-gunung yang gelap. Perjalanan hidupmu yang menanjak ternyata sesuai harapan, tidak sesuai dengan harapan. Kehidupanmu ketika engkau berjalan, gunung itu berbicara menanjak ke naik. Tetapi justru engkau melihat kegelapan, tidak melihat masa depan anak-anakmu berhasil, tidak melihat kehidupan rumah tanggamu berhasil, tidak melihat kehidupan usaha pekerjaan berhasil, tidak melihat pelayanan itu berhasil. Kenapa? Sebelum itu terjadi, makanya saya kasih tanda bintang, sebelum itu terjadi. Ya, betapa pentingnya kita memuliakan Allah. Lalu kita akan belajar kenapa penting memuliakan Allah ini. Ya. Kemudian apabila kamu mencari terang, kalau sudah dalam kegelapan, kalau sudah seperti di dalam penjelasan ini, ada yang namanya buyung yang pecah. Bagaimana mau menyatukan? Biar dia dilem sekalipun dengan lem yang kuat. Ya enggak tahu kalau zaman sekarang. Tetapi kalau sudah retak, ya, kalau sudah retak, maka apa yang terjadi? Lama-lama air yang diisi, anggur yang diisi, lama-lama akan merembes keluar. Jadi kalau buyung, kalau buli-buli itu pecah, sebelum pecah persiapkan. Banyak orang jatuh dulu baru sadar. Tapi saya mau katakan, sadar dulu supaya jangan jatuh, betul ya? Banyak orang jatuh, saya ulang, banyak orang jatuh baru sadar. Tapi hari ini saya mau katakan, sebelum jatuh, sadar dulu. Sama kata-katanya, cuma di depan dan di belakang, tapi maknanya berbeda. Ya, nah, saudara lihat, apabila kamu mencari terang, banyak orang cari Tuhan, bukan tidak boleh, bukan salah. Tapi bayar harganya itu terlalu mahal. Kalau nggak mau dengar, jatuh baru sadar. Kita akan belajar nanti bayar harga. Kita akan belajar kenapa kalau sudah terlambat. Bukan Tuhan itu zaman kasih karunia, nanti kita juga jelaskan. Kasih karunia itu sekarang hari ini kalau kita betul-betul minta anugerah, pertolongan, hari ini juga. Namanya kasih karunia, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan. Tapi bayar harga, lain men. Tetap berlaku. Ya. Kemudian apabila kamu mencari terang, yang akan kamu temukan hanyalah kegelapan yang mengerikan. Banyak yang saya layani, yang kita layani, apakah di sini, apakah di beberapa kota, dan rata-rata mereka juga punya persoalan masa lalu. Tapi ketika mereka berjalan,
Dan mereka belajar dari pengalaman masa lalu dan mereka tidak mengulang lagi. Adapun juga yang lain, dari masa lalu dia sudah mengerti, dia sudah pelajari, tapi dia ulang kembali. Ada dua kategori. Tetapi ketika mereka mengulang kembali, saudara bayar harga juga. Ketika saudara dipulihkan, jadi tetap kita bayar harga apa yang kita buat kesalahan, tetapi prosesnya dipercepat. Itu bedanya. Tetapi kalau saudara sudah sadar, lalu saudara buat lagi, maka apa yang terjadi? Ketika saudara mencari kairos Tuhan yang kedua, memang berat. Berat. Ya. Sebab itu pagi hari ini, apa sih yang kita mau bawa dalam pengertian? Di dalam Yeremia 13 ini ada dua pengertian di situ, berbicara tentang buyung dan berbicara tentang ikat pinggang. Tapi saya tertarik baca pagi hari ini ikat pinggangnya. Ya, mari kita belajar tentang ikat pinggang ini. Hukum kasih karunia di dalam Yesus ada kemurahan, tidak ada kata terlambat. Itu hukum kasih karunia. Tuhan tetap tolong saudara. Tuhan tetap pulihkan saudara. Tuhan tetap jawab saudara. Itu hukum kasih karunia. Ya. Lalu di dalam ketidaktaatan kita bayar harga cukup mahal. Ya. Maka di dalam pengertian Yeremia 13 ayat 1 sampai 7 saya akan baca pelan-pelan. Ya. Untuk hari ini saya yang membacanya. Ya. Yeremia 13 ayat 1. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Diperintahkan di dalam pengertian ini, beli ikat pinggang. Lalu ikat dalam pinggangmu, artinya dia melekat di dalam pinggang. Melekat. Lalu di ayat kedua dikatakan, maka aku membeli ikat pinggang ini. Ya. Seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatnya pada pinggangku. Ini berbicara melangkah. Ini berbicara apa yang difirmankan itu dengar-dengaran. Dia respon dengan baik firman ini dan dia lakukan. Di ayat ketiga, sesudah itu datang kembali firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana. Di celah-celah bukit batu, tanda seru, tanda petik. Sembunyikan ikat pinggang itu di celah-celah batu. Awal mulanya ditaruh di pinggang, diikat, melekat. Tetapi ikat pinggang itu, ya bukan ikat pinggang sabuk gitu, bukan. Itu modelnya kayak kain lenan, kayak selendang. Ya, supaya pengertiannya berbeda nanti. Sembunyikan di celah-celah batu. Ikat pinggang yang disembunyikan di celah batu, apa dampaknya? Kita terus. Ya. Ayat selanjutnya. Dikatakan di sini, maka pergilah aku, ayat 5, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ayat 6, sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk
tidak berguna untuk apapun. Ayat ini berkata, Yeremia ayat 13. Yeremia pasal 13 ayat 7. Ikat pinggangmu itu aizore. Di dalam bahasa Ibraninya aizore. Berbicara tali pengikat, terikat, melekat. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya menemukan of God, power of king. Artinya kekuasaan Tuhan atas raja-raja. Nanti kita akan jelaskan itu. Tetapi yang lain dikatakan of faithfulness, kesetiaan. Ikat pinggang itu berbicara kesetiaan. Tetapi anehnya, pada waktu dia masuk di dalam pinggang ini diikat, melekat, kesetiaannya melekat. Tetapi ketika disembunyikan di celah-celah batu, dia menjadi lapuk. Kesetiaan kalau tidak muncul, dia akan menjadi lapuk. Dan anehnya, di celah-celah batu, orang yang keras hati tidak akan membawa dampak perubahan. Kedegilan dikatakan. Saudara lihat, kata menyembunyikan itu tauman, terpendam, dipendam. Awal mulanya setia. Bagaimana orang-orang Israel menerima janji susu dan madu di tanah perjanjian. Tetapi dia berubah setia. Dia masuk dalam pembuangan. Awal mulanya dikatakan belilah. Tetapi Tuhan berbicara pada saat bagaimana dia keluar dari Mesir. Dan dia menerima. Kata beli ini adalah harga yang dia bayar. Perjuangan 40 tahun. Bagaimana dia makan mana selama 40 tahun. Bagaimana pertolongan Tuhan. Kata belilah, itu harga yang dia bayar cukup mahal. Dan ketika dia menerima sesuatu yang dia sudah beli, dia dapatkan. Ibarat saudara, ketika saudara sudah beli HP. Ya, ini Samsung. It's okay. 10 tahun lagi, saudara pasti tidak menghargai ini. Kalau beli pertama, apapun mereknya. Mau Apple, mau Samsung, apapun. Kalau dulu Apple itu, ya apa sih, yang ketiga, yang keempat, yang keenam. Ya. Setiap barang baru, produk baru berharga. Tapi sekarang sudah Apple 13. Mau muncul 14, 15. Coba suruh beli yang keempat, kelima. Pasti orang gak mau. Israel pada waktu itu, ketika sudah menerima yang baru, yang baik. Sukacita ketika dia berjalan dalam perjalanan hidupnya. Apa yang terjadi? Dia gak setia. Orang yang gak setia tidak akan bisa melihat janji Tuhan. Kata taman ini artinya, kata aizore taman artinya kesetiaan yang disembunyikan. Yang dulunya melekat, tetapi sekarang kesetiaannya dia tawar hati. Oleh karena apa? Celah batu. Oleh karena apa? Situasi, keadaan, persoalan. Ujian ini dikatakan kepada Nabi Yeremia, engkau lihat, coba ikat pinggang itu, sembunyikan di situ. Sembunyikan di hati yang keras. Apa dampaknya? Lapuk. Saudara perhatikan di sini dengan baik, tunjukkan kesetiaanmu. Ada sebuah lagu bilang begini, dia mengerti. Nanti kita menyanyikan pujian itu. Rapnya, dia mengerti, dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli persoalan yang sedang terjadi. Allah peduli, Allah yang peduli, Allah yang mengerti persoalan yang sedang terjadi. Allah mengerti, Allah peduli. Apa yang kita alami? Coba lihat.
Namun satu yang dia minta. Namun satu yang dia minta. Agar kita percaya. Betul ya? Sampai mukjizat menjadi nyata. Gampang nyanyinya ya. Amin. Sulit dilakukan. Terima kasih buat pujian ini yang menciptakan. Ini menambah wawasan buat kami. Kalau saudara mau minta Allah mengerti, kalau saudara meminta Allah itu peduli, kalau saudara mau melihat persoalan yang terjadi ini, yang kita alami ini, tapi Tuhan minta, satu yang aku minta kamu percaya, bisa Tuhan, bisa? Saya percaya saudara bisa. Amin. Saya garis bawahi, sampainya saudara tidak bisa. Sampai ini berbicara kesetiaan. Sampai mukjizat menjadi nyata. Tapi orang tidak setia untuk melihat mukjizat. Ketika dia tidak melihat mukjizat, dia marah dan dia kecewa. Ketika dia melihat persoalan celah batu, hatinya keras. Dia sembunyikan kesetiaannya. Dia sembunyikan, daripada aku melihat orang ini, daripada aku melihat persoalan ini, sudah. Aku tidak setia lagi, aku tidak setia baca firman, aku tidak setia berdoa, tidak mau setia dalam ibadah. Karena memuaskan hatinya. Dulunya aku melekat waktu cinta mula-mula. Badai, hujan, panas, Pak Pendeta. Absen saudara full 100%. Cari Tuhan. Maaf kata ini bicara tentang pahitnya. Tapi saudara harus melihat. Kadangkala kita berbicara manis, kadangkala juga kita berbicara tentang pahitnya firman. Kesetiaan ini sampai terjadi perubahan dalam keluarga. Sampai, tetapi di kata sampai, di situ ada liku-liku, di situ ada perjalanan naik ke gunungnya. Di situ ada perjalanannya. Dan ternyata di situ ada tebing. Ketika saudara berjalan, saudara terpelecok. Tapi orang setia, dia akan terus naik. Dan dia tidak melihat luka-luka batin di hatinya. Dan dia berjalan terus. Itu orang setia. Ada banyak orang tidak bisa kata, namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata sampai. Ini setia. Ini yang dikatakan yang namanya aizore. Ini aizore, kesetiaan. Selama kesetiaan itu tauman, dipendam, disembunyikan, dicela batu. Selama kesetiaan dipendam oleh kekerasan hati yang tidak mau dipulihkan. Maka saudara tidak bisa melihat namanya mukjizat. Jangan salahkan gereja. Jangan salahkan doanya enggak paten. Jangan salahkan ternyata di sini saya tidak mendapatkan jawaban. Karena saudara tidak setia. Sebelum terlambat, kembalilah gairahmu untuk memuliakan Dia. Sebelum kata terlambat. Nah, kata sudah lapuk, saukat. Kata sudah lapuk ini berbicara merusak. Mendatangkan kemusnahan. Menghancurkan. Cacat. Saya tidak berbicara yang lain dulu. Puji Tuhan saya bisa berdiri di sini. Waktu dulu tidak bisa jalan, saya cepat sadar Tuhan, beri aku kesempatan lagi Tuhan. Sudah banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi pada waktu itu kolesterol itu naik, dan saya mengalami yang namanya tidak bisa jalan. Kalau total, seperti teman saya, tetangga saya, itu ada. Dan dia tidak bisa
beraktivitas lagi. Kenapa? Ada di kursi roda. Artinya ketika buyung itu sudah pecah, ketika saukang, saudara boleh makan apa saja. Tetapi ingat baik-baik, setiap makanan itu mengandung bahaya juga. Saudara berdoa, saya punya teman. Dia meninggal pada waktu itu pembuluh darahnya pecah. Berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, makanan ini dikuduskan menjadi kekuatan tubuh dan jasmani rohani saya. Dia makan sampai daging-daging, besok juga begitu. Akhirnya meninggallah dia. Yang salah siapa? Artinya di dalam ayat ini, ketika tidak setia, ketika kesetiaan itu disembunyikan, itu menghancurkan pribadimu, menghancurkan bisnis-bisnismu, menghancurkan, mendatangkan kemusnahan, menghancurkan dan itu totality, total. Dan dikatakan Saukat ini adalah orang-orang penjara itu ketika diizinkan itu terjadi, dia menghabisi dan memusnahkan apa yang kau miliki, baru kita sadar. Kenapa? Karena kita tidak setia. Harga kesetiaan itu mahal. Kalau saudara masih terus mengeraskan hatimu, selendang ini kau taruh di celah-celah batu. Artinya celah-celah batu itu banyak batu. Dihimpit. Persoalan ini tidak mau dipulihkan. Persoalan ini tidak mau dipulihkan. Lagi persoalan ini tidak mau dipulihkan. Tuhan berbicara kepada Yeremia. Apa dampaknya ketika kesetiaan itu, pemulihan itu terjadi. Ketika dimasukkan di dalam celah-celah batu. Saukat membawa kemusnahan. Makanya kalau saya berhadapan sama ibunya melihat, saya itu jujur sedih. Tapi itu keputusan saudara. Sampai hari ini kalau saudara tidak mau mencari Tuhan, keputusan saudara. Setia itu berdoa, baca firman, mencari hadirat Tuhan. Makanya muliakanlah Allahmu sebelum terlambat. Karena apa? Ketika Saukat ini terjadi, dia mengambil apa yang semua sama seperti Ayub. Diambil, digerogoti dalam satu hari. Harta benda, anak, penyakit terjadi dalam satu hari. Ayub sampai 38 pasal. Masih berargumen. Tetapi berapa pasal kemudian, 42, baru dia dipulihkan. Ketika Ayub sadar, baru dijawab. Tidak enak 42 pasal. Saudara perhatikan, kata sudah lapuk ini Saukat ini pun juga mendatangkan kebinasaan atau menderita. Orang yang tidak setia, orang yang kesetiaannya disembunyikan, dipendam, di celah-celah hati yang rusak, dia mendatangkan kebinasaan, mendatangkan penderitaan. Mau setia apa tidak setia? Pilih masing-masing. Ada kopi, ada teh. Engkau gunakan, engkau nikmati yang mana yang enak. Mau setia, tidak setia, mana yang enak menurutmu? Lanjutkan merdeka. Amin. Lanjutkan merdeka. Artinya di dalam ayat ini, mendatangkan kebinasaan atau menderita Saukat. Ya. Terus, apa yang terjadi kalau Saukat ini? Wanita pendaran 12 tahun. Perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Lukas. Ini ada yang namanya Matius 9. Tapi saya cari dalam Lukas 8-nya. Lebih enak dibaca. Bukan berarti Matius tidak.
Mari kita lihat. Di dalam kitab Lukas, tolong dibacakan. Ayat 43. Lukas 8 ayat 43. Lukas 8 ayat 43, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Terus Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. menjadi sembuh. Pendarahan 12 tahun. Saudara perhatikan dalam ayat ini. Lukas 8 ayat 43. Menderita pendarahan. Ini sauka. Ada kata menderita. To have discharge of blood. To lose blood. Kehilangan darah. Kata menderita. Pengertian kata menderita 12 tahun ini, dia kehilangan darah atau, saudara lihat, dia benar-benar kehilangan darah, kata menderita ini. Berarti di ayat ini pun juga dikatakan, saudara perhatikan, menderita kehilangan berarti selama 12 tahun bayangan kita kepada pribadi perempuan ini. Dia sudah kehabisan darah. Maaf kata, ini perlu kita menjelaskan. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi penderitaan ketika dia belum mengenal Yesus. Dan ketika dia mengenal Yesus dengan sentuhan tangan. Tuhan ingin menyentuh hatimu hari ini. Untuk memulihkan apa yang terhilang. Damai sejahtera, kesehatan, apa yang engkau sudah bangun, apa engkau yang sudah lakukan selama ini. Tapi banyak orang menyimpan di celah-celah batu. Dia mempertahankan pengertiannya, mempertahankan keegoannya. Dia lebih memuaskan hatinya ketika berbeda pandangan, berbeda pendapat. Menimbulkan hati yang kecewa. Akibatnya apa? Menderita. Dan 12 tahun perempuan ini dia kehilangan. Berarti sama seperti saya pernah melayani, saya pernah tahu orang yang kena sel darah putih. Itu kan kurus terus betul-betul kuning, pucat. Ya, pucat pasi. Itu pernah saya melihat. Dan ketika dia dikasih darah, segar kembali. Darah lihat. Menderita hidupnya. Tetapi ketika sudah menolak darah merah itu, akhirnya dia dipanggil. Tapi menderita. Perempuan ini 12 tahun. Saukat. Menderita. Kenapa? Karena dia belum mengerti apa arti sebuah kesetiaan. Dan banyak anak-anak Tuhan menderita karena tidak setia. Jangan main-main dengan kesetiaan. Sampai hari ini, apapun yang kita alami, saya tetap setia memberi yang terbaik kepada dia. Saya melayani dia. Nah, kata berguna. Ya, kita kembali lagi di dalam kitab Yeremia 13.
Di situ dikatakan sudah lapuk, tidak berguna. Nah, kata tidak berguna itu tesaulak bahasa Ibrani-nya, bahasa aslinya. Tesaulak itu artinya berhasil, beruntung, berkuasa, kemujuran, membuat segala usahanya berhasil, terlaksana, tesaulak. Tetapi sayangnya di depannya ada kata tidak. Tidak tersaulak, tidak berhasil, tidak beruntung, tidak berkuasa, tidak mengalami kemujuran, tidak membuat segala usahanya berhasil, tidak menjadi segala sesuatu yang diinginkan terlaksana. Karena aizore yang disempendam, karena tidak setia. Saudara kerjakan apa saja, tidak menjadi berhasil. Silahkan pergunakan IQ-mu yang IP-nya 4, puji Tuhan. Silahkan semua saudara pergunakan imajinasimu, kepemimpinanmu, kecakapanmu, ketangguhanmu, modalmu, uangmu, silahkan. Tapi tahukah saudara, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga kata daripada tesaulak ini, lebih baik ketika perempuan ini setelah dia mengalami pemulihan, apa yang terjadi? Seringkali saudara disentuh. Awal mula saudara menyentuh jumpai jubah Tuhan. Awal mula saudara menyentuh firman-Nya. Tetapi ketika saudara berjalan, ketika saudara awal mula menyentuh firman-Nya, di situ pemulihan terjadi, di situ mukjizat terjadi, di situ saudara diberkati. Itu usaha saudara. Tapi ketika sore ini saudara sembunyikan, saudara sudah tidak setia lagi mencari Tuhan, maka apapun yang engkau lakukan, tesaulak, tidak berhasil, tidak mendapatkan kemujuran. Jadi jangan salahkan pendetanya, jangan salahkan firman-Nya, karena kita yang tidak setia. Betul? Paham sampai di sini? Jangan kucing yang diam-diam makan ikan asin saudara salahkan, gara-gara kucing ini doa saya terhalang. Halo. Nggak ada hubungannya kucing makan ikan dengan doa kita. Dia cuma ngeong-ngeong, saudara langsung hilang konsentrasi. Gara-gara kamu ngeong-ngeong, jadi saya nggak bisa konsentrasi berdoa. Apa hubungannya? Tetanggamu berkoar-koar, kita yang pusing. Halo. Tetanggamu ngomong apa saja, aku tetap setia mencari Tuhan. Betul? Betul nggak kira-kira? Mau mulutnya ke kiri, mau mulutnya ke kanan, itu tanda orang gosip itu begitu. Pusing amat. Yang penting aku setia mencari Tuhan. Setuju? Lakukan itu. Kalau tidak, seringkali engkau melakukan setiap pekerjaanmu, banyak mengalami kegagalan-kegagalan karena hatimu keras bagaikan batu, dihimpit, kasih setiamu jadi hancur lebur. Yang dulunya aduh Tuhan air mata keluar, tidak sedikit air mulut keluar. Kalau kita nggak ada harganya, beda dengan ya air liurnya burung apa saya lupa. Itu harganya mahal 1 juta. Itu dia. Kalau air liur kita, mama marah. Kalau sudah ngorok udah di kasur tuh, tepat di bantal itu mama marah. Beda dengan air liur burung walet. Ya. Artinya apa saudara lihat? Segala sesuatu yang kita lakukan tidak mengalami keberhasilan. Dalam hal apa? Ya, saudara bisa lihat di situ. Berguna untuk apapun. Kata apapun itu kole.
Kata Kole ini semalam-malaman, sama seperti Petrus. Awal mula dia setia, awal mula dia tidak ngerti, sama dengan pendaran, wanita pendaran ini. Begitu Petrus cari ikan, semalam-malam gak dapat ikan. Begitu dia undang Yesus, begitu dia dipulihkan, firman berbicara, tebarkan jalamu. Naik langsung ke dalaman, di situ dia dapat ikan, sampai ikannya robek. Tapi setelah apa yang terjadi, ketika Yesus disalibkan, dia menyangkal 3 kali, dia tinggalkan Yesus, menjadi nelayan lagi. Lagi ini terjadi, terulang kembali, enggak dapat ikan. Semalam-malam tersalak, semalam-malam Kole, enggak dapat mujur, enggak dapat apa-apa. Makanya saya mau kasih tahu rahasia bagi para anak-anak Tuhan yang bekerja, mau berusaha. Kalau engkau tidak setia doa pagi, itu repot. Repot benar. Lalu ada begini, Pak Pendeta tolong doakan. Lah gembalanya juga enggak setia doakan, saya juga bingung. Saudara, ini penting, ini pelajaran yang penting. Gembala itu dia menjaga dari serigala-serigala. Setiap gembala tahu domba-dombanya. Yakub punya domba-domba, Daud punya domba-domba, ada 3. Oh ini domba bapakku, aku cuma disuruh menjaga. Tetapi ketika Yakub, ketika dia melihat domba-domba Laban, mana domba-domba Laban, mana domba-domba Yakub. Dan domba-domba Yakub mengalami gemuk dan belang-belang. Di situ sudah dijelaskan. Jadi ini milikku, itu milikmu. Saudara, kalau saudara tidak bisa didoakan dengan jelas, yang punya tanggung jawab, saya hanya bisa berdoa bagi saudara. Tapi yang berdoa khusus buat saudara adalah gembalamu. Semalam-malam Kole, segala sesuatu dimanapun, selama-lamanya, segala sesuatu dimanapun yang engkau buka, yang engkau kerjakan, kenapa ini menjadi tersaulak, tidak berhasil? Kenapa? Ada 2 hal. Pertama, saudara tidak setia. Yang kedua, tidak setia. Bapakmu mendoakanmu. Bapak rohanimu. Harus setia berdoa. Saya mau katakan mungkin ini juga di YouTube. Bisa didengar. Para hamba-hamba Tuhan, kalau tidak setia berdoa buat domba-domba yang dipercayakan kepada dia, cerai-berai kata firman. Hamba Tuhan tidak cukup berdoa di atas mimbar. Dia harus juga datang untuk mendoakan. Dalam sebuah komunitas demi komunitas. Selama-lamanya, seumur hidupnya, tidak mempunyai apa-apa. Kole. Kenapa? Karena tidak setia. Jadi kalau memang ada pemimpin tidak setia, saudara harus setia. Kalau orang tua tidak setia, anak-anak harus setia. Kalau suami tidak setia, istri harus setia. Kalau istri tidak setia, suami harus setia. Kalau anak-anak tidak setia, orang tua yang setia. Satu dipulihkan, maka seisi rumah akan dipulihkan. Tetapi kalau satu tidak mau berdoa, Kole ini berpengaruh untuk apapun, tersaulak. Kole artinya segala sesuatu tidak menguntungkan kemujuran. Selama hidupnya tidak mempunyai apa-apa. Ada yang seperti ini. Saya mengajarkan seperti hari ini buat saudara. 2 pribadi, keluarga dan keluarga gereja. Saya rindu supaya keluarga gereja ini betul-betul mengalami pemulihan. Ya, supaya tersolak, jangan ada kata tidaknya. Tetapi di dalam ruang lingkup di atas gembala, di atas payung gereja ini harus ada payung keluarga. Itu seharusnya yang benar. Di dalam penelitian saya pribadi,
dampak daripada keluarga-keluarga yang saya jumpai. Apapun yang dia kerjakan, kenapa signifikan naik? Ketika dia turun, dia berbicara untuk dipulihkan. Saya katakan kembali tetap setia. Ketika dia kembali setia kembali, di situ mulai naik lagi. Kalau nama masuk dalam penelitian, enggak abal-abal. Jemaat diberkati, apanya yang diberkati? Kenapa dia diberkati? Bagaimana dia diberkati? Di situ harus dicari di situ. Apa faktor penyebabnya? Apa faktor penyebab dia tidak diberkati? Apa faktor penyebab dia tidak mempunyai apa-apa seumur hidupnya, semalam-malam dia bekerja tidak menghasilkan? Apa yang terjadi? Kita pelajari itu. Dan saya jumpai, dan rata-rata kalau air zorenya disimpan di dalam batu, itu yang membuat tidak berhasil. Kesetiaan hatimu kalau engkau simpan, karena apa? Karena batu persoalan itu yang membuat tidak berhasil. Saya rindu hari ini, apapun persoalannya, datang kepada Tuhan, setia, minta ampun, minta pemulihan, minta kemurahan. Ketika saudara sudah dalam persoalan, saudara menjauh lagi. Saudara menjauh. Kalau pada hari Kamis kemarin, Roh Allah, ketika dia menjauh, ketika Saul itu menjauh dari Allah, orang yang menjauh dari hadirat, dia mengalami turun naik, bahkan kadang-kadang turun, dan terus turun. Kata tidak mempunyai apa-apa. Wanita pendarahan 12 tahun, perhatikan di ayat Lukas 8 ayat 43, bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Ia telah menghabiskan segala miliknya untuk berobat pada dokter, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Wanita pendarahan ini ketika dia menderita, arti kata menderita, dia tidak memperoleh apa-apa, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Maksudnya dia sudah berobat 12 tahun. Dia menderita kehilangan darah 12 tahun juga. Segala keuangannya untuk pergi berobat. Berapa banyak anak-anak Tuhan sudah menanam modal, sudah bekerja banting tulang, tetapi ujung-ujungnya hilang itu semua. Berapa banyak? Kenapa bisa terjadi? Karena tidak setia dengan perkara-perkara sorga. Saya takutkan saudara kalau diberkati adalah saudara lupa sama Tuhan. Tapi di sini puji Tuhan, terus ingat Tuhan. Ingatkan terus, kalau gajimu naik, tetap setia sama Tuhan. Ya. Besok-besok saudara naik Alphard, Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, mobil Alphard saya nggak bisa parkir di gereja Pak Pendeta, minta maaf, saya nggak bisa datang. Haleluya. Naik sepeda ontel, setia. Naik sepeda apalagi Scoopy, setia. Naik kijang, puji Tuhan, kijang tiada duanya, setia. Naik Alphard, baru bilang parkirnya bingung kalau di gereja pendeta. Diberkati, tidak diberkati, tetap. Nah, saudara yang jawab. Betul ya? Nah, baru saudara itu berhasil. Berapa banyak wanita pendarahan ini terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kalau sudah hilang semua, baru sadar. Makanya tema ini berkata, carilah Tuhan, pujilah Tuhan Allahmu sebelum terlambat. Jangan seperti wanita pendarahan ini. Walaupun sentuhan Tuhan, dia mengalami mukjizat, tapi bayar harganya 12 tahun. Nggak enak loh. Nggak enak, menderita itu nggak enak. Tapi sebelum itu terjadi,
Mari. Saya menyentuh saudara bukan buat pribadi, hamba-hamba Tuhan. Karena di dalam tesis saya juga, saya harus memberi nasihat juga buat hamba-hamba Tuhan. Awalnya saya nggak berani, nggak enak nanti kalau dibaca. Tidak. Iman sebagai hypostasis, kekuatan iman sebagai hypostasis. Menurut Ibrani 11 ayat 1, membawa dampak perubahan bagi ekonomi jemaat gereja penyebaran Injil Yehuda dan pasar. Itu tesis saya. Jadi, setiap hamba-hamba Tuhan harus dikasih nasihat. Mereka harus mengalami iman baru membagikan. Itu di kesimpulan saya. Alami dulu bagaimana iman itu terjadi. Bagaimana wanita pendarahan ini alami dulu sentuhannya baru dibagikan. Saya rindu supaya saudara alami dulu kesetiaan baru saudara menyentuh orang lain berbicara kesetiaan. Betul? Setialah moto gereja penyebaran Injil, setialah sampai mati. Itu moto kita. Setia sampai mati. Ayat 11. Tolong dibukakan ayat 11. Yeremia 13 ayat 11. Yeremia 13 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Ayat ini berkata, sebab seperti ikat pinggang, seperti aizore, melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Orang yang aizore, demikianlah firman Tuhan. Orang yang setia, demikianlah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan dalam firman Tuhan, supaya yang aizore, yang setia, mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, terhormat. Saudara kalau setia, aizore, terpuji, terhormat, ternama, saudara diangkat naik gunung. Maka ketika saudara mencari Tuhan, gelap itu tidak menghampiri saudara. Tetapi ketika kalau saudara sudah terlambat mencari terang itu, memang bayar harganya mahal. Ketika saudara jatuh dalam ekonomi saudara, sadar hari ini, ketika saudara diberkati, lihat apa yang terjadi di belakang. Aku tidak mau melakukan kesalahan yang lalu lagi. Aku kalau sudah diberkati nanti dalam usaha pekerjaanku, aku akan tetap ingat Tuhan. Tuhan punya rencana buat saudara. Anak-anak muda, ketika engkau akan membangun sebuah keluarga, ingat baik-baik, keluargamu akan menjadi ternama, terpuji, terhormat. Itu rencanaku. Ingat, itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali bagi yang melekat. Ikat pinggang yang kulekatkan. Kalau saudara melekat kepada Tuhan, saudara akan lihat hidupmu, anak-anakmu terhormat, terpuji, ternama. Jangan takut dengan biaya sekolah. Haleluya. Kenapa engkau takut dengan biaya sekolah anakmu? Punya visi yang besar. Mau sekolah di mana? Bagaimana nanti besok biayanya? Sudah gak usah sekolah. Lihat Allahmu. Dia menjanjikan ternama, terpuji, terhormat. Kenapa engkau takut? Karena kepercayaanmu tidak setia. Saudara setia memuji Tuhan. Saudara setia beribadah. Saudara setia. Tetapi untuk percaya tidak setia. Tidak setia. Maka ayat ini berkata, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Ada banyak orang tidak mau mendengar. Puji Tuhan hari ini saudara mendengar. Mau setia?
Saudara mendengar. Berbahagialah yang setia. Berbahagialah orang dengan setulus hati dan segenap jiwa meninggalkan kedegilan hatinya. Lalu melekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita menjadi umat yang setia. Karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi dengan penuh kasih setia dan kasih karunia-Nya. Berbahagialah yang setia. Memang gereja kecil, tapi Tuhan mau lihat kesetiaanmu. Saya tutup dengan sebuah ayat. Mazmur 103. Ayat 13. Mazmur 103. Ayat 13. Seperti bapa sayang anaknya kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Apapun yang kau miliki, suatu kelak tidak akan ada lagi. Ketika mobil, dia juga akan dimakan karat. Ketika rumah, kita punya rumah itu juga akan dimakan oleh paruh waktu. Dia bisa roboh. Semua apa yang kita miliki dikatakan seperti rumput. Ketika dia berbunga, suatu kelak lagi, dia akan tertiup angin dan hilang itu semua. Tetapi kasih Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Berbahagialah saudara yang setia, anak cucumu akan menerimanya. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya, semakin saudara setia, saudara melakukan kebenarannya, semakin saudara diberkati, saudara akan terus ikut dengan perintahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Malaikat diperintahkan di sorga untuk memuji Dia. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Mikael, demikian juga Gabriel. Pujilah Allah pahlawan-pahlawan sorga. 21, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabat yang melakukan kehendaknya. Hai para pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin rumah tangga, pujilah Dia. 22 saya tutup. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, Anda buatan tangan Tuhan, pujilah Dia. Di segala tempat, di tempat pekerjaanmu, di usahamu, di sekolahmu, dimanapun, di parkiran, pujilah Dia. Tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Setialah memuji Tuhan. Bukan saudara nyanyi-nyanyi begitu, tetapi hatimu dipulihkan, itu setia, itu pujian. Hati yang pulih itu pujian. Kalau hatimu tidak pulih, bagaimana engkau memuji dengan mulutmu? Tetapi hatimu tidak memuji Tuhan, setialah memuji. Maka di situ engkau akan melihat tesaulah. Kemujuran, keberhasilan akan terjadi bagi keluargamu, pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Renungkan firman ini. Renungkan kebaikan Tuhan. Pulihkan kami, Bapa. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan gereja-Mu, Tuhan. Kau renungkan yang mengganjal hatimu saat ini. Yang mengganjal hatimu saat ini.
Engkau datang meminta pemulihan. Engkau datang meminta pemulihan. Bapa, pulihkan setiap gerejamu. Pulihkan setiap umatmu. Kami rindu mereka diberkati. Kami rindu mereka dipulihkan Tuhan. Kindala rabat sakat akan aramaya. Pulihkan. Pulihkan. Pulihkan Tuhan. Kindala rabat sakat akan. Kindala rabat sakat akan. Pulihkan Bapa. Pulihkan kami Bapa. Kindala rabat sakat akan aramaya sakat. Kindala rabaya sakat akan. Pulihkan. Hari ini kau pulihkan hatimu. Pulihkan kindala rabat sakat akan aramaya. Kindala rabat sakat akan. Lingkupi hati kami saat ini. Lingkupi umat-Mu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Bawa kami terbang tinggi Tuhan. Bawa kami terbang tinggi di atas gunung persoalan-persoalan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan hidup dalam kemenangan. Sekalipun badai apapun yang terjadi, kami mau menang Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Lingkupi setiap hidup anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membawa kemenangan bagi kami semua. Kalau saat ini Tuhan, kami membuat sebuah kesalahan, kami mau saat ini hati kami dipulihkan. Karena kami mau keluarga kami diberkati. Karena kami mau anak-anak kami diberkati. Jangan karena persoalan kami tidak setia Tuhan. Tetapi di balik persoalan, apapun yang terjadi, kami tetap setia mencari-Mu Tuhan. Seperti wanita ini ya Bapa, yang mengurapi Engkau Tuhan. Demikianlah hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia sampai mata kami menutup Tuhan. Kami mau tetap setia karena tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Sampai kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Tetap setia, mau tetap setia. Yang setia katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau besar, ya Tuhan.
ibadah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Antar kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua berkat-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, engkau diberkati di bumi, namamu tercatat di sorga. Dan pada waktu kali kedua dia menjemput orang-orang pilihannya, yaitu Anda dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus berbahagialah kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.